Halo semuanya, selamat siang. Kita tunggu 5 menit dulu ya sebelum mulai acaranya. Apa kabar nih semua? Mungkin bisa kirim emote atau tulis di kolom chat, asal kalian dari mana atau dari universitas mana. Ya mungkin kita mulai aja ya. Selamat datang semuanya di webinar hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan siap belajar. Oke, di hari ini kita akan bahas mengenai bisnis app with Microsoft 365 dan Power Platform. Ya, jadi buat yang mungkin belum terlalu familiar, Microsoft 365 adalah kumpulan tools dari Microsoft yang bisa ngebantu kita kerja lebih produktif, dan Power Platform itu adalah sebuah platform yang memungkinkan kita untuk bikin aplikasi bisnis tanpa harus jago coding. Nggak cuma itu, kita juga bakal belajar gimana caranya ngegabungin Microsoft 365 dan Power Platform supaya bisa bikin aplikasi yang powerful dan bisa disesuaikan sama kebutuhan bisnis kalian. Nah, pastinya acara kali ini nggak akan lengkap tanpa pembicara kita. Pembicara hari ini adalah Mas Sagi Arsyad, seorang MVP dan expert di bidang Microsoft 365 dan Power Platform. Beliau udah berpengalaman banget dalam dunia teknologi, jadi jangan sampai ketinggalan informasi keren yang akan dibagi. Halo Mas Sagi. Halo April, Gimana, apa kabarnya Mas? baik-baik. Ya, silahkan Mas Sagi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke April, aku share desktop ya. Desktop saya sudah kelihatan. Sudah Mas. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Kali ini saya tweak dikit title-nya jadi low code no code ya. Tapi idenya sama, adalah bagaimana kita bisa membuat business application menggunakan Microsoft 365 dan Power Platform. Oke. Nah, saya rasa audiens di sini lumayan diverse ya. Ada yang dari SMA, ada ya, saya rasa ada yang masih kuliah juga, dan mungkin ada yang udah kerja ya. Nah, kita mau bicara mengenai, kalau seperti judul adalah business application. Zamannya saya kuliah, saya belajar mengenai C++ gitu ya. Kemudian saya belajar mengenai Java, dan kemudian saya juga belajar sendiri mengenai .NET dan lainnya. Nah, ada beberapa percabangan ketika kita belajar programming dalam hal ini algoritma ya. Kita ada arahnya mau kemana. Bisa ada beberapa saya pengen bikin game. Oke. Saya mau bikin aplikasi, mau bikin sistem IoT. Nah, salah satu cabang lagi, dan kebetulan saya juga mendalami di situ, itu adalah cabangnya adalah saya mau bikin business application. Business application ini kalau secara, bukan definisi ya, secara penggunaan sehari-hari, bagaimana kalau misalkan saya punya sebuah perusahaan, hal ini bisa menunjang pekerjaan perusahaan saya. Misalnya, saya hal yang paling sering terjadi di perusahaan, saya sebagai karyawan butuh beli laptop. Oke. Saya sebagai karyawan butuh beli apa ya? Butuh beli sebuah sistem sehingga ini bisa berjalan. Itu ada mekanisme purchase request di mana saya melakukan submit data. Oke, pertama submit data. Habis dilakukan submit data, saya mau request barang apa, ya. Kemudian juga estimasi harga berapa, tujuannya apa. Nanti ada mekanisme approval oleh seseorang. Orang ini melakukan approve atau reject, dan kalau dia lakukan approval, akan dilakukan pembelian. Nah, itu most common case mengenai business application. Masih banyak hal lainnya, misalkan kalau di pabrik ada barang datang, gimana caranya barang itu dicatat, barang apa aja, jumlahnya berapa, dari vendor mana. Atau kita mau melakukan penjualan barang, ya, barang apa saja yang dijual, kemudian kuantiti berapa, harganya berapa, sehingga pada akhirnya selain membentuk semacam kayak data, ya, data, misalkan data produksi kah, data pembelian kah, ataupun data penjualan kah, yang pada end of day ya kita bakal mensummarize menjadi sebuah informasi. Misalkan hari ini penjualan kita berapa, dari awal tahun sampai sekarang berapa jumlah pembelian kita kepada vendor-vendor. Nah,
mekanisme tersebut yang eh, biasa digunakan pada business application. Nah, banyak business application kita bikin coding ternyata rumit, ya. Bikin coding yang saya bilang sebagai tradisional lah. Oke. Nah, apparently zaman sekarang sudah mulai tren baru di mana kita mau melakukan itu menggunakan low code no code. Oke. Low code no code ini ya itu adalah mengenai bagaimana kita bisa bikin aplikasi cara codingnya sedikit. Nah, itu kira-kira opening saya. Nah, mungkin tadi saya sudah diperkenalkan oleh April ya. Saya perkenalkan dia lagi. Eh, saya Sagi Arsyad. Okay. Saat ini sebagai VP of Technology di PT Logos Teknologi Utama. Ini adalah Microsoft partner yang fokus di Microsoft 365 dan Power Platform. Saya juga bisa aktif di komunitas Microsoft 365 Indonesia, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya di channel YouTube Sagi Arsyad maupun follow saya di LinkedIn Sagi Arsyad. Selain itu, saya juga dinobatkan sebagai Most Valuable Professional untuk kategori Microsoft 365 App and Services dan Power Platform. Jadi kita bisa ngobrol banyak mengenai Microsoft 365 dan Power Platform. Gitu ya. Nah, kita melaju ke tadi yang saya sempat bilang. Apa itu low code no code? Oke. Bisa dibaca sini apa itu low code no code ya. Tapi kalau summarize, low code itu adalah bagaimana kita bisa bikin aplikasi. Dalam hal ini biasa aplikasi bisnis ya. Mungkin saya nggak bicara aplikasi yang misalkan aplikasi gaming, aplikasi IoT dan kawan-kawan, nggak. Saya bicara aplikasi bisnis yang tadi saya definisikan. Low code itulah saya simplifikasi, codingnya sedikit dibanding kita coding manual. No code tidak coding sama sekali. Ya, kita nggak ada coding sama sekali, tapi kita sudah bisa bikin aplikasi yang dibutuhkan. Gimana caranya? Nah, gimana caranya? Nah, ntar kita bahas. Kenapa kita melakukan low code no code? Ada tuntutan dari bisnis adalah saya mau bikin aplikasi itu cepat dibuat. Oke? Cepat dibuat, murah, ya, dan developmentnya juga nggak terlalu ribet. Oke? Nah, itu idenya kenapa low code no code ini dicari sekali, karena kita mau aplikasinya bisa develop dengan cepat dan murah. Oke? Nah, dan apakah low code no code ini bisa kita lakukan di semua case? Unfortunately enggak. Ada banyak case yang bisa kita solve dengan low code no code ini, ya. Tapi ada case lagi yang tidak. Nah, untungnya kalau kita bicara aplikasi bisnis, oke, kalau kita bicara aplikasi bisnis, bisa dibilang sebagian besar dalam biru ini, ya, itu kita bisa solve dengan low code no code, terutama yang impact terhadap bisnisnya itu nggak terlalu besar. Oke. Nah, nah, ketika kita bicara low code no code ini juga kita kan kadang kita bertanya apakah ini aplikasi yang bagus. Nah, ini aplikasi yang bagus kenapa? Kita berpegangan pada Gartner Magic Quadrant. Oke. Gartner Magic Quadrant ini adalah Gartner Magic Quadrant ini adalah acuan kalau misalkan perusahaan saya mau cari nih teknologi low code no code yang bagus apa? Biasa berpengacu pada Gartner Magic Quadrant. Dan kalau kita idenya adalah saya mau pakai low code no code dan semua orang, saya ulang, semua orang di perusahaan bisa bikin aplikasi ya menggunakan teknologi low code no code ini, ya. Bagusnya apa? Yang bagus adalah platformnya Microsoft, yaitu adalah Power Platform yang ditunjang oleh Microsoft 365. Oke. Nah, kenapa? Konsep di mana semua orang bisa coding seperti developer ini disebut sebagai citizen developer, ya. Jadi nggak harus orang IT yang melakukan programming, nggak harus orang developer melakukan programming. Misalkan saya sebagai sales, saya bisa melakukan programming, bikin program sendiri. Atau saya data analis, ya. Saya bisa bikin program sendiri yang nanti bisa dipakai oleh orang lain juga. Nah, dan ini merupakan bagian dari inisiatif digital transformation pada perusahaan untuk mereka bertransformasi menjadi lebih maju dengan melakukan optimalisasi, otomatisasi, dan modernisasi. Oke. Sekarang mungkin pertanyaannya, bentuknya gimana? Oke.
bentuknya di mana. Nah, saya nggak mau yang kompleks dulu. Low code, no code ini idenya lah kalau kita mau bikin aplikasi itu gampang, ya. Nah, kita gunakan apa? Nah, di sini saya akan menggunakan login. Sebentar, ini loginnya. Nah, saya login sebagai Sagi. Oke. Sagi ini walaupun ini punya saya, tapi dia bukan admin. Oke. Dia ternyata admin, tapi dia tidak akan mengutilize privilege sebagai admin. Oke. Nah, kita menggunakan apa? Kita gunakan Microsoft List. Oke. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya Microsoft List seperti ini. Oke. Nah, kita gunakan tools yang sehari-hari digunakan oleh orang-orang, ya. Saya akan pakai di sini. Sorry sebentar. Bentar ya, ternyata filenya saya ketinggalan. Oke, saya lanjut. Nah, idenya misalkan di sini saya ada sebuah data. Ini saya buka di browser ya. Nah, saya punya data seperti ini. Oke, kita punya satu file Excel. Oke, file Excel itu bisa dibilang de facto business application untuk level personal. Jadi kita bisa bikin spreadsheet situ, kita bisa table situ, kita bisa melakukan data analis itu. Nah, tapi Excel ini dirancang untuk personal data, ya. Ketika kita mau share ke orang lain, bisa apa enggak? Nah, di teknologi terbaru itu bisa. Oke, kita taruh dia di OneDrive, kita share ke orang lain, ya. Orang lain kita bisa edit bersama. Tapi memang ini dirancang untuk personal analysis, ya, sehingga bisa jadi orang lain tuh mengubah struktur Excel yang kita buat. Nah, kalau saya idenya saya mau bikin business application, semua orang yang saya undang itu bisa mengedit data ini, bisa mengentry data ini, tapi jangan ubah strukturnya, ya. Bisa apa enggak? Tanpa saya coding, sampai saya ribet, bisa apa enggak? Bisa. Di sini saya akan menggunakan Microsoft 365. Oke, kalau kita mengacu ke halaman awal Microsoft 365, ya, teknologi yang saya gunakan, ya, itu adalah Microsoft List. Oke, nah, saya jangan pakai profile ini, saya akan pakai profile yang ini. Nah, saya menggunakan Microsoft List. Oke, Microsoft List ini bentuknya memang dia, kalau saya lihat sampelnya, dia seperti tabel biasa, ya. Kerennya di mana? Oke, habis ini kita lihat. Nah, sekarang saya mau bikin aplikasi tanpa saya coding sama sekali, dan orang lain yang saya undang itu bisa melakukan entry data terhadap aplikasi tersebut, ya, terhadap data tersebut. Caranya gimana? Pertama tentunya kita bikin datanya dulu. Oke, caranya adalah saya bikin new list. Oke. Nah, tadi kan kita sudah punya sebuah struktur data di Excel, ya, sehingga kita bisa aja buat Microsoft List dari yang template di sini, tapi kayak saya pengen dari sebuah Excel yang kita udah punya. Caranya adalah kita from Excel, kita upload Excel yang saya punya. Tadi saya taruh di sini. Belum saya download, sorry. Ternyata belum saya download file Excelnya. Sebentar saya download. Oke. Saya download dulu filenya. Oke. Ini file Excelnya. Nah, dia akan baca struktur data Excelnya. Saya akan buka file Excelnya seperti ini. Ini dia. Ada title judulnya. Kita akan ubah strukturnya. Kalau kita lihat dulu Excelnya seperti apa. Kalau tadi kan Excelnya seperti ini, ya, ada nama campaign owner, launch date, dan kawan-kawan. Nah, di Microsoft List ini dia tipe data penting untuk kita definisikan. Oke. Nah, kita definisikan bahwa campaign owner kita sebagai teks, sebagai nama.
Nah, ada satu kolom yang memang dijadikan key, ya, itu adalah title. Oke, kita jadikan dia campaign name sebagai title, launch date. Nah, dia kira ini tanggal, tapi kita ubah dia sebagai date and time. Oke, campaign type kita sebagai single line of text. Budget itu kalau kita lihat file aslinya, budget itu dia adalah currency atau rupiah. Jadi kita benerin, bukan cuma number tapi juga currency. Ini juga currency. Sedangkan total number user targeted ini adalah number, target user adalah number. Kita next. Nah, kita kasih nama tabelnya adalah Fabricam. Oke. Nah, bisa pilih yang lain. Create. Kita sudah berhasil bikin business application. Loh, kok cepet gini aja? Nah, business application di mananya? Nah, salah satu ciri utama business application itulah CRUD, ya. Create, read, update, delete. Read udah kelihatan. Ya, kita udah bisa lihat bagaimana ini bisa di read, ya. Nah, untuk create, kita nggak usah bikin coding lagi, kita cuma tinggal new item. Tak. Kan? Campaign owner-nya misalkan Sagi. Title-nya adalah campaign 1. Oke. Launch date-nya, oke, saya benerin, ternyata kita masih ubah, jangan pakai date ini. Kita ubah struktur datanya, dia cukup date aja. Oke. Jadi kita sekali lagi, campaign name-nya owner-nya adalah Sagi Arsyad. Oke, title-nya adalah campaign 1. Oke. Launch date-nya misalkan tanggal 31. Campaign type, ya. Oh, campaign type ini semestinya bukan single line of text tapi choice. Oke. Choice. Atau biarin aja lah, ya. Campaign 1 title saya ulang. Campaign owner Sagi Arsyad. Sagi, oke. Launch date-nya adalah tanggal 31. Oke, campaign tipenya adalah campaign tipe 1. Budgetnya $5.000. Revenue 50.000. Total engaged user adalah 300. Engaged user target, ya, ini adalah 3.000. Oke. Nah, sudah bisa kita lakukan data entry. Gitu ya. Nah, ini create, read, update, kita mubah campaign 1 jadi campaign 1A. Launch date-nya jadi tanggal misalkan tanggal 7 Januari. Nah, data ubah. Delete, gimana delete? Misalkan saya pilih 1, 2 gitu ya. Delete. Nah, data sudah berhasil dihapus. Ini sudah memenuhi kriteria untuk kita menjadi sebuah business application. Gitu ya. Nah, ini sudah sangat powerful untuk kita bikin business application. Atau saya ulang sekali lagi ya, supaya kita kelihatan tadi saya ada sedikit salah step. Ya, kita buat sekali lagi ya, kayak tadi. Nah, kita cepat aja. Oke, dia adalah single line of text, ini title, ini adalah date and time. Ini adalah choice ya. Ini adalah currency. Oke. Ini adalah number. Oke. Kita Fabricam Q1 supaya beda ya. Oke. Nah, semudah itu kita bikin business application menggunakan Microsoft 365 ya. Nah, gimana cara orang lain bisa berinteraksi di sini? Nanti kan kalau saya sendiri bisa. Kalau saya mau orang lain, dalam hal ini adalah kolega kerja saya, dia bisa melakukan entry data ke sini. Cara gimana? Caranya kita kasih akses. Manage akses, kita undang orang itu. Misalkan orang itu adalah Sukadi. Ya, Sukadi Eko Wibowo. Oke. Kita suruh dia untuk bisa can edit the list. Grant access. Nah, sekarang kita login sebagai Sukadi. Di sini saya sudah ada satu tab baru ya. Saya login sebagai Sukadi. Oke. Nah,
Saya ini. Oke. Semestinya saya akan dapat invitation via email. Nah, Sagi has share Fabricam Q1. Saya open. Nah, ini adalah halaman Microsoft List punya Sagi. Lihat di sini, Sagi sedang online dan saya login sebagai Sukadi. Saya entry, kepencet. Saya entry data new item. Campaign 1. Title-nya adalah title 1. Launch date-nya misalkan adalah hari ini. Oke. Kemudian campaign tipenya adalah brand marketing. Oke, semestinya jika pakai time. Budgetnya adalah 5.000. Ya. Revenue 50.000. Total sisa 3.311. Engage sisa adalah 6.000. Ya. Nah, yang menarik adalah kita bisa selain entry data, kita bisa menambahkan attachment. Nah, ini penting ketika kita mau menambahkan dokumen atau attachment terhadap suatu informasi. Ya. Ambil contoh sini, anggaplah ini. Oke. Anggaplah ini dokumennya. Oke, saya save. Oke. Nah, datanya sudah masuk. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke user Sagi, ya. Kita balik lagi ke user Sagi. Ini user Sagi lagi ya. User Sagi juga bisa ngelihat bahwa Sukadi sedang online, Adong sedang lihat sheet ini. Nah, kita bisa tambahkan kolom baru di sini. Show, ya. Created, modified by. Kelihatan sini ada satu baris. Oh, ini yang edit bukan Sagi. Ini kan kalau tadi yang Sagi semua. Nah, baris terakhir ini adalah Sukadi. Ini yang dibuat oleh Sukadi. Gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa berinteraksi atau kita membuat sebuah form dan data yang simple, yang kita bisa kolaborasi menggunakan Microsoft List. Tipe data bisa kita mainkan tipe data yang tadi. Di sini tadi kita pakai tipe data date and time. Saya remove time-nya, ya. Nah, ketika jadi form, dia langsung nggak akan minta jam. Ya, kalau saya tambahkan diminta jam. Jadi kita bisa bermain dengan tipe data yang kita butuhkan. Oke. Nah, hal lainnya adalah kalau ini pada case kalau misalkan saya mau semua orang bisa berkolaborasi satu sama lain. Biasanya ini berada dalam sebuah tim kecil. Oke, misalkan saya adalah tim purchasing, saya adalah tim IT. Ada data yang semua orang di dalam tim saya boleh baca. Oke, semua orang di dalam tim saya boleh baca untuk operasional. Nah, misalnya ini adalah orang lain boleh entry data, tapi nggak boleh baca datanya. Caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan form. Nah, jadi dalam satu aplikasi ini, tadi kita udah buat form yang sifatnya built-in. Kita juga bisa buat form yang lain. Misalkan adalah form marketing Q1. Oke. Saya bisa ubah-ubah title-nya di atas, gitu kan? Nah, ini seperti kalau teman-teman menggunakan Microsoft Form, gitu ya. Tinggal kita bisa ubah bentuknya, kemudian saya ubah themes-nya, misalkan warna ini, ya. Kemudian saya nggak usah ganti deh, biar pakai ini aja ya. Saya send form, copy link. Nah, ini saya kasih linknya ke orang lain. Anggaplah Sukadi ini orang berbeda, ya. Nah, oke. Jadi lakukan Sukadi ini adalah tinggal dia paste URL-nya. Dia akan langsung mengentry data tanpa dia melihat data yang ada di belakangnya. Misalnya di sini. Ini adalah title campaign form 1. Campaign owner adalah Sukadi Eko. Ya, launch date misalkan adalah hari ini. Campaign type, oke. Oh, ini biar aja dulu. Budget misalkan 6.000. Revenue adalah 75.000.
Oke. Total user engage adalah target 300. Nah, engage user 350. Oke. Sekarang kita balik ke user Sagi. Oke. User Sagi dia akan lihat, oh ini ada data entry lagi nih. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, ada data yang di entry. Oke. Ini jadi kita bisa menggunakan dua mode. Oke. Mode di mana semua orang masing-masing bisa lihat data, atau mode yang sebagai admin bisa lihat data, tapi yang mengentry data itu tidak bisa melihat data yang ada yang di belakangnya. Nah, jadi dua hal itu bisa berjalan. Ini menjadi common business common business case yang bisa kita gunakan. Nah, kalau saya nggak mau yang simpel gini. Saya maunya adalah aplikasi beneran, ya, yang saya bisa mengedit logiknya. Menggunakan apa? Nah, kalau kita mau ada logik yang sifatnya custom, ya, kita bisa gunakan adalah Power Automate. Power Automate ini bagian dari Power Platform. Oke, saya balik ke slide ya. Nah, Power Automate ini adalah bagian dari Power Platform untuk kita melakukan sifatnya bisnis. Kita mau menggunakan bisnis rules. Saya mau olah dulu, harus ada approval dan lain sebagainya. Untuk pengerjaan yang sifatnya tanpa bisnis rules, tanpa coding. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, saya mau misalkan kalau ada data di sini, kalau ada data masuk, approval dulu ke saya, ya, baru saya buat statusnya buat dia statusnya oke ataupun approve atau reject. Nah, cara gimana? Kita buat satu kolom lagi, ya, tipenya choice, statusnya dia adalah draft, misalkan baru masuk, ya, kemudian approve kalau dia di approve, dan reject kalau dia rejected. Oke, dia approve atau rejected. Approve dan rejected, kita kasih warna merah. Oke, kita kasih kolom namanya status. Oke, by default value adalah draft. Nah, kita mau ada otomatisasi kalau data masuk ke sini akan dilakukan approval. Kita gunakan apa? Kita gunakan Power Automate. Dan Power Automate ini bisa dibilang adalah bagian dari Microsoft 365, ya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini kampusnya menggunakan Microsoft 365 udah mulai bisa latihan kita menggunakan ini. Kalau yang nanti kantor yang menggunakan Microsoft 365 udah mulai bisa digunakan, ya, untuk kepentingan sifatnya approval informasi, approval dokumen, dan lain sebagainya. Oke. Caranya gimana? Cara saya ke MyFlow. Oke, saya ke New Flow, saya menggunakan Automated Cloud Flow. Oke, untuk dia otomatisasi ketika terjadi sesuatu. Oke, di sini saya kasih nama approval tadi apa namanya? Approval marketing. Oke, tipenya when item is created or modified. Saya pakai desainer yang lama. Nah, saya pakai datanya adalah yang di sini karena dia pada dasarnya adalah SharePoint. Nah, ambil listnya, kita pakai data yang Fabricam Q1. Oke. Nah, ketika ada data baru masuk, saya akan lakukan dia adalah approval, start and wait approval. Nah, saya akan pakai tipenya adalah approval ke diri sendiri. Oke, misalkan sini adalah title-nya adalah approval marketing _2. Oke,
kita kasih campaign name. Assign to-nya Sagi aja. Sendiri-sendiri saja. Oke. Nah, kemudian kita cek nanti condition. Kalau misalkan kondisinya ya hasil dari approvalnya itu adalah outcome, itu adalah equal to approve. Oke. Saya edit datanya. Oke, saya edit update item. Oke, sama URL-nya saya benerin dulu. Oke, listnya kita pakai yang tadi Q1. Oke, ID-nya kita pakai yang ID hasil deteksi ID. Nah, kita ubah statusnya menjadi approve. Nah, kalau dia tidak approve gimana? Nah, semestinya kita lakukan hal sama, tapi sini kita pakai cara cepat, kita copy paste aja. Oke, kita ubah statusnya di sini menjadi, kita masih loading, dari ini menjadi injected. Oke, dari tadi saya nggak coding sama sekali ya, dari tadi saya nggak coding sama sekali. Oke. Semestinya bukan modified. Sorry, bukan modified tapi created. Saya ulang. Triggernya when item is created. Saya pakai yang ini. Salah. Oke, tadi saya salah pilih triggernya. Saya pilih triggernya tadi adalah when item modified. Sedangkan di sini nanti modify lagi dia bakal infinite loop ya kalau kita lakukan itu. Makanya saya pilih instead of ketika item created, saya pilih ketika item modified atau created, saya pilih jadi ketika item itu adalah created aja. Ya. Nah, sini balikan lagi ID-nya adalah hasil dari created. Sini adalah ID-nya hasil dari created. Oke. Saya save ya. Untungnya tadi kita di warning sama si Power Automate ya. Nah, kita mulai misalkan kita entry data baru lagi. Title. Campaign baru 1 gitu ya. Campaign owner adalah campaign ownernya Sukadi. Oke, launch date-nya kita kasih tanggal 10 Januari. Campaign type-nya biarin aja. Budgetnya misalkan 10.000 ya. Revenue adalah 50.000. 15.000 ya udahlah ya. Target usernya misalkan 6.500. Engage usernya adalah 55.000. Oke. Submit. Nah, data baru masuk. Oke, data baru masuk. Kita lihat di user Sagi sekarang. Balik lagi ke user Sagi, kita ke datanya. Nah, campaign baru 1 ya yang bawah. Oke, data masuk, statusnya draft. Oke, nah kita butuh waktu sekitar 1 menit ya. Untuk Power Automate ini dia merecognize ada mengcapture ini ada satu item baru ya. Butuh lakukan approval. Nah, approvalnya di mana? Approvalnya kita menggunakan Microsoft Teams. Kenapa Microsoft Teams? Microsoft Teams ini bisa dibilang adalah de facto tools untuk kita komunikasi satu sama lain di dalam perusahaan. Pretty much kalau saya oversimplifikasi menggantikan WhatsApp untuk kepentingan komunikasi secara formal di internal perusahaan. Saya sendiri di internal masih pakai WhatsApp ya. Kalau misalkan saya mau misalkan janjian dengan kolega saya untuk jalan ke customer, pasti pakai WhatsApp. Tapi kalau misalkan pembicaraan adalah formal, saya tetap beralih ke Teams gitu. Oke. Nah, di dalam Teams ini dia ada satu tools yaitu adalah
approval ini untuk dia mengcapture. Misalkan ada satu request. Nah, seperti ini. Request untuk Sagi send your request. Request untuk approval marketing. Apakah saya mau approve atau reject? Nah, misalkan saya approve. Oke. Status approve. Nah, saya ke sini. Statusnya sudah berubah jadi approve. Oke. Point of view dari user tadi ya adalah pertama, saya nggak perlu nungguin dari datanya. Oke, kalau tadi kan kita secara tes ini kita nungguin datanya. Ya. Tapi kalau misalkan saya mau ada proses approval, nggak harus saya tungguin terus datanya. Bisa jadi misalkan user non IT, misalkan manager untuk approval, dia bahkan bisa menggunakan mobile phone ya untuk approve ataupun reject dari request tadi menggunakan mobile phone aja. Ya, nggak perlu dia masuk ke dalam data approve reject, nggak. Dia cukup pakai mobile phone aja ya. Karena Teams ini juga ada di Teams pada mobile. Gitu ya. Nah, itu tadi yang kita bicara mengenai Power Automate. Yang lebih canggih ada nggak? Ada. Yang lebih canggih kita menggunakan Power Apps. Ya. Kalau tadi interface-nya kita menggunakan dua. Pertama adalah Microsoft List. Yang memberikan kita adalah form. Yang default diberikan Microsoft List. Yang kedua, kita gunakan Microsoft Form. Yang mana itu formnya ya form, Microsoft Form. Ya, yang tampilannya tuh seperti tadi. Tapi kalau misalkan saya mau formnya ini lebih atau tampilan aplikasi ini lebih kompleks atau lebih canggih, gunakan apa? Nah, pada saat itu kita butuhkan adalah Microsoft Power Apps. Oke. Nah, Power Apps ini seperti apa? Nah, Power Apps ini kita gunakan, saya balik ke user Sagi. Oke. Kita bisa gunakan Microsoft Power Apps. Oke. Apa bedanya Power Apps dan Power Automate? Kalau saya simplifikasi, Power Apps buat front end, Power Automate buat back end-nya. Oke. Nah, sekarang lagi-lagi di ide low code, no code, dan saya mau pakai no code at all, kita bisa bikin aplikasi. Caranya gimana? Caranya adalah kita create blank app, create from data. Sebentar. Microsoft agak ubah-ubah sedikit. Nah, start with data, connect external data di SharePoint, ya. Microsoft memang kadang suka ubah-ubah tampilan, saya juga jadi lupa sendiri di mana. Oke, kita masuk ke sini. Oke, tadi kan kita SharePoint sini ya, connect. Nah, kita pakai tabel Fabricam Q1. Kita pilih Create App. Nah, kita kan mau membuat aplikasi berdasarkan data yang kita punya. Nggak coding sama sekali. Ya. Nah, believe it or not, ya, kalau misalkan kita sudah punya data di SharePoint ataupun data yang tadi kita punya, ini actually kita sudah bikin aplikasi. Oke? Taunya dari mana? Pertama, kita misalkan saya start, ya, saya bikin data baru, new. Oke? Campaign new. Di sini misalkan campaign donornya Sagi 123, ya, campaign name-nya campaign tes aja. Oke. Launch date-nya misalkan tanggal 31 juga. Campaign tipenya adalah yang customer experience, budgetnya 50.000, ya, revenue-nya adalah 650.000, ya, total target user adalah 350, engage user adalah 1000. Oke. Nah, saya save. Kita lihat di data. Ini sudah masuk. Oke. Or, ya, saya mau bukan cuma saya entry data, tapi orang lain dalam hal ini Sukadi bisa entry data. Caranya gimana? Pakai aplikasi ya entry data ya. Caranya sesimpel seperti kita punya aplikasi ini, kita save dulu.
Misalkan jadi Fabricam app. Oke, saya save. Oke, kemudian saya publish dulu aplikasinya untuk bisa dipakai oleh Sukadi. Setelah kita publish, kita share ya ke Sukadi. Nah, kalau diperhatikan dari tadi, ya, untuk saya bisa pakai aplikasi ini, saya sesimpel saya share orang lain ya ke aplikasi ini. Saya share seperti halnya jadi seperti kita berinteraksi dengan file aja. Gitu ya, aplikasi sesimpel kita berinteraksi dengan file. Nah, saya masuk ke email yang Sukadi. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu aja dulu ya. Or kita bisa sesimpel balik ke aplikasi, kita leave dulu ya. Nah, aplikasinya tadi sebentar, dia tuh masih nunggu tadi aplikasi kita buat. Oke, saya agak kecepatan mengenai mengenai bagaimana kita bikin aplikasinya. Kita tunggu dulu nih Sukadi bisa dapat aplikasinya. Oke, sebentar ya. Biasanya memang 5 menit nggak secepat ini. Oke, mungkin sambil nunggu ini, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan mengenai hal ini? Sambil kita nunggu. Silakan. April? Saya udah mulai buka sesi question. Sambil kita nunggu ini ya. Kita kumpulin dulu. Oh boleh Mas, ini ada pertanyaan dari Kak Renata Fitri Hartadi. Untuk bisa pakai ini harus ada Microsoft 365 dulu ya Mas? Oke, kita tampung dulu ya. Yang lainnya bagaimana? Silahkan untuk yang lain. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat atau di kolom Q&A. Oke, sambil saya nyambung ya. Tadi kan Sukadi sudah dikasih akses ke aplikasi ini. Ini saya copy paste saja. Sebenarnya ini invitation ini masuk ke email. Oke. Nah, Sukadi bisa entry data. Halo. Misalkan dia bikin baru. Nah, campaign owner. Misalkan Sukadi lagi. Oke, campaign name. Coba campaign. BTW teman-teman bisa chatting, masukin pertanyaan ke kolom itu ya, kolom chatting ya. Campaign lagi. Oke. Misalkan kita taruh nih dia di 28 Februari. Campaign tipenya adalah brand marketing, budget 50.000, 5.000, revenue 50.000, dan target bisa 300, engage misalkan 350. Oke. Saya save. Ya. Nah, nanti proses approval berjalan, jalan belakang. Nah, selain itu, ini kalau misalkan kita view-nya di mobile, fungsi ini ada tools untuk saya bisa cek developer tools. Kalau saya nggak tahu caranya. Kalau saya mau view di mobile, dia tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini kan tampilannya di list gitu ya. Kalau saya di handphone nih, new. Nah, itu jadi ada formnya. Jadi kita bisa entry ini.
Jadi dengan satu pakai cara ini ada teknik khusus yang dengan sekali develop kita bisa bikin aplikasi web maupun di mobile. Nah, ketika data di entry muncul approval seperti ini di belakang. Sorry, sebentar. Approval seperti ini, ya. Ini kan tadi kan kita ada program untuk ada approval ke Sagi ya. Misalkan saya approve. Tuh. Nah, yang terakhir coba campaign lagi dari Sukadi udah masuk. Gitu. Oke, kita ke sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman yang ada pertanyaan. Kita udah tampung yang pertanyaan pertama. Untuk bisa pakai ini harus ada Microsoft 365 dulu. Yes. Untuk masing-masing usernya itu harus memiliki license Microsoft 365 ya. Memang targetnya ini adalah ke orang-orang di dalam perusahaan maupun student yang menggunakan Microsoft 365. Jadi memang masing-masing user itu baik ya yang mensubmit maupun yang mengapprove ataupun baca data harus punya license Microsoft 365. Seperti itu, Mbak. Silakan kalau yang pertanyaan selanjutnya. Ayo. April? Kalau April ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya mungkin kalau proses approval dari Power Automate-nya gagal, itu bisa dapat notifikasi nggak Mas atau peringatan? eh Adminnya akan dapat notifikasi. Saya ada jarang sih case-nya, tapi in the case of mungkin kita ada salah coding dikit gitu ya, gagal, nah itu adminnya bakal ada notifikasi. Ini misalkan Power Automate error gitu ya, akan dapat notifikasi gitu. Oh, jadi udah otomatis ya Mas? Ya, ada otomatisasi untuk pelaporan bahwa sistemnya error gimana gitu ya, ada. Ayo yang lain, kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom chat atau di kolom Q&A atau kalau mau on mic juga nggak apa-apa. Dari student ambassador ada mau di show mungkin? Ini ada Gabriel nih Mas. Halo Gabriel. Ah, Gabrielnya nggak respon nih. Oh, mikir lagi ya. Lagi Andala. Oke, oke. Ya, pada teman-teman peserta, kalau masih ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya balikin ke April. Ini Gabriel kayaknya lagi mau nanya nih Mas. Oke, oke. Silakan Gabriel. Mungkin diketik aja sambil Gabriel.
Izin Apakah Power bertanya, Apps Pak, integrate? Hmm. Ya, apakah gimana? Power Apps mendukung integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti Salesforce atau SAP? Bagaimana prosesnya, Pak? Oke. Eh, Kalau dibilang terintegrate apa enggak, kita bisa mengintegrate dengan Power Apps. Kita bisa integratekan Power Apps ataupun Power Automate dengan Salesforce ataupun SAP. Yang penting API-nya sedia. API gimana? Ini contoh ya. Konektor menurut saya tersedia. Oke. Contoh kalau kita bicara mengenai Power Apps. Oke. Ini kita edit aplikasi kita. Oke. Oke, ini adalah aplikasi Power Apps yang kita buat. Oke, nah di aplikasi ini, actually kita terkonek ke data. Datanya adalah data di SharePoint dalam hal ini OneDrive. Nah, bisa nggak saya connect ke selain SharePoint atau OneDrive? Bisa, ya. Nah, di sini ada konektor. Kita pilih all konektor. Nah, di sini ada banyak konektor yang kita bisa gunakan. Oke, misalkan saya search konektornya adalah SAP. Oke, nah, di sini ada beberapa data SAP secara SAP ERP, SAP OData, ya, dan lain sebagainya. Atau kita misalkan bicara adalah Salesforce. Nah, di sini ada konektor ke Salesforce. Dan tentunya kalau kita bicara apa namanya konektor ini, ya, konektor ada yang sifatnya premium. Artinya kalau misalkan eh, kita nggak menggunakan konektor yang standar seperti SharePoint, itu memang adalah license extra yang di charge oleh Microsoft. Tapi poinnya adalah bisa apa nggak? Bisa dilakukan. Misalkan dengan datanya ada di Salesforce, datanya ada di SAP, terintegrate ke Power Apps atau ke Power Automate, bisa apa nggak? Bisa. Seperti itu. Kalau belum ada, mungkin kita tutup dulu ya, Mas. Ya. Oke, terima kasih banyak buat Mas Agi yang udah sharing ilmu yang super keren. Eh, Terima kasih juga buat semua yang udah hadir dan ikut webinar hari ini. Semoga yang kalian pelajari bisa langsung dipraktekin. Dan jangan lupa buat cek informasi lanjut tentang Microsoft 365 dan Power Platform di Microsoft Learn, karena pasti banyak banget hal menarik yang bisa kalian explore. Dan sebelum saya tutup acara hari ini, terima kasih sekali lagi buat Mas Agi dan buat kalian semua yang sudah hadir. Acara hari ini saya resmi tutup. Jangan lupa follow kami di sosial media di Instagram @mlsa.id untuk info dan acara selanjutnya. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye. Bye. Makasih semua. Thank you semua. Ya.